Iya, dengan murah dan Cara ini mah bikin tahu dagangan apa apa juga. jalan terserah kamu. Tahu. Masa sih nggak pernah dibawa. Lagi deh kalau maju lagi kan, jangan jauh-jauh. Takut Tahu kan? belian maju lagi. Nah, udah. Ini mah nggak usah. Bukan maju, tadi geser ke kanan kiri. Udah cukup. Depan. Oke. Untuk mengaku Di tengahnya ada satu. Ini? Iya betul. Sananya Enggak. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah kepada baginda Nabi Agung Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam. keluarga, sahabat dan para pejuang syariah hingga yaumil qiyamah. Zidan, Ya. ini jam berapa? Sudah lewat atau kurang? lewat. Nah, ya betul. Rian, Ya. ini hari apa? Hari Senin. Nah, ya. Anak ngecek teman-teman tuh tidak tahu waktu, tahu hari atau enggak? Insya Allah tahu ya. Iya. Takutnya pikirannya lagi di mana gitu. Ya Budi. Siap Budi. Badannya ada, pikirannya takutnya yang nggak ada gitu. Betul. Nah, Iya Budi. Daripada otakmu nggak ada. Baik secara halus. Pikirannya nggak ada gitu. Nggak ada pikiran apa-apa. Iya. Otak itu kan kakak. nah malam ini kita mau pelajaran public speaking. Nah, sebenarnya public speaking itu umum banget ya, maksudnya dia tuh bisa ada di mana aja gitu. Saat kita ngobrol berdua sama teman, saat sama orang tua, sama banyak orang, ataupun saat kita ceramah. Nah, kira-kira kan kita Ana sama Husain itu udah di sini berapa lama? Coba bentar. Wildan. Ana sama Husain di sini sejak bulan apa? September. September awal, tengah atau akhir? Pertengahan. Kenapa? Ada yang menyangkal nggak? Angkat tangan dulu kalau oke Azilan. Kiri lagi. Senior sih senior. Nggak sombong juga. Yuk balik lagi ke Sulawesi. Nih, 30 September. Pas naik karya. Ya, ada yang jawaban lagi ya? Angkat tangan 3 boleh. 3. Satu September. Oke. Ya, benarnya 3. Udah. Sebenarnya anak ke sini sama Ustaz itu ke Setiabudi dulu. Tapi bukan ke akhwatnya, Bangunan ya. ke pembangunan. Di situ kami di situ dikarantina dulu lah. Takut ada kopi. Karantina itu di situ bukan kopi. Oh, bukan. Di situ kita di briefing dulu lah sebelum bersentuhan, maksudnya bersinggungan dengan santri. Sebelum bersinggungan sama santri kita kayak dikasih briefing dulu sama itu gimana sejarahnya, terus gimana caranya komunikasi sama orang netra gitu. Nah terus kami dari akhirnya setelah 3 hari kalau salah kami baru kesini. Nah selama ini berarti udah September, Oktober, November, udah 3 bulan ya. Sebenarnya sih kalian selesai bulan apa sih? Selesainya 30 Januari. Ya kan? Nah, Berarti nanggung lah mendingan sampai lebaran sampai puasa. kami ini wisuda dulu di Februari itu kami ada wisuda Di tahun berapa? kalau salah 7 kalau salah. Nah ini nanggung bentar lagi puasa kan? 11 hari lagi. Ya sebenarnya ya itu nanti nggak tahu lah. Apakah kami bakal tetap di sini atau enggak, itu nggak tahu. Cuman anda bukan mau bahas itu ya, bukan mau perpisahan
Ya, halo. Jalan-jalan nih, Bang. Jalan-jalan. Makan opal nggak? Jalan nopal jalan-jalan. Lah jadi momen ini. Buka opal nggak ada. Nggak pakai tisu lagi nih. Nggak ada yang Tes gitu. air mata. Nggak ada yang gitu. Udah nggak ada yang nyukurin lagi nih man. Nah, Anda bukan mau perpisahan. Anda cuma mau ngomong apa mau ngecek gitu kan. Kita Anda sama Husen udah 3 bulan di sini. Walaupun pelajarannya nggak mulai banget dari 3 bulan sekitar itu lah. Nah di sini kami salah satu program yang kami bawa dari kita itu kan public speaking. Nah, Anda mau ngasih nih dari teman-teman semua. Kira-kira dari 3 bulan yang udah kita lalui bersama, Bersama film garamnya. ini kan bukan romance ya. Ini genrenya persahabatan. Iya. Yang ngeri ya kalau gitu. Kayak terpedit. Manis pahit yang kita jalani. Setelah 3 bulan kita bersama teman-teman semua, Ana mau mulai dari siapa dulu ya? Dari kanan kiri ya? Yang dari kanan. Ya mau bilang tuh tadi tuh. Yang tuh dari kanan kiri. Dari yang paling semangat dulu deh. Semuanya semangat sih gue kira. Yaudah boleh dari antar deh. Yang terakhir nyetor kan? Oh iya. Oh iya. Tolong ke Mas Pur. Kan tadi udah jam 8, gue pikir udah selesai semua. Pas ini masih ada nyetor kan? Ini mau satu jus juga. Oke. Nah dari 3 bulan kita bersama, maksudnya 3 bulan tuh kita kan udah belajar, teman-teman udah belajar public speaking kan. Iya betul. Nah ada yang belajar sama Husen, ada yang sama Ana. Kurang lebih sebenarnya inti materinya sama, karena kita gurunya juga sama, materinya juga sama. Cuman ya mesti tiap orang tuh kan punya pandangan atau pemahamannya sendiri ya. Bisa jadi di sini kan semua gurunya sama, gurunya Pak Usan kan, fikih ya. Guru fikihnya Pak Usan sama. Bisa jadi ada yang Syafi'i, ada yang Maliki, Hanafi kan bisa jadi. Atau mungkin ada yang takbirnya dia tangannya diangkat, ada yang dia nggak diangkat. Bukan karena malas, karena memang ada mazhab yang dia tuh nggak mewajibkan. Ya kan beda-beda kan. Ada yang misal berpendapat, oh bahwa ini haram hukumnya, oh ini makruh, oh ini mubah, kan beda-beda kan teman-teman. Walaupun dulunya sama juga. Nah dari 3 bulan itu kira-kira apa sih materi yang, walaupun belum nyampein semua materi ya, kira-kira apa sih materi yang paling berkesan menurut antum? Nah, Pas lagi dicukurin. atau nggak ada, nggak, public speaking mah pelajarannya ini apa membosankan, nggak ada yang Hari ini ya, pas oh ini saat ini langsung pas Apa ya? hari Selasa setiap jangan yang mau masalah ya program ini. materi yang paling antum ingat apa sih? Ya boleh materi ini paling diingat bisa, paling dibenci atau materi paling disukai atau materi paling membosankan atau paling antum seru gitu. Ini bebas ya. Kira-kira paling antum ingat apa materinya? Bebas, ini bahasanya bebas. Antum bahasa sedikitnya apa? Kalau ini sih mesti kalau yang satu-satu. Oh ini juga sama, jadi nomor satu-satu. Cerita Oh, itu belum selesai, aku ingat banget itu belum selesai kemarin. Belum ya. Kalian bisa baca di masih. Ya betul dia tadi. Iya kali ini. Oke itu antum itu menurut antum itu yang bagusnya atau yang buruknya itu? Maksudnya yang nyenengin nggak materinya itu? Nyenengin. terus berusaha ini sih sama materi ini kan dulu tentang ya bisa dibilang beranak-beranak tapi dengan ini rela gitu. Oh, masih ingat ya kalau kita lagi enak badannya? Sebenarnya sekarang juga ini bukan adu nasib ya. Sebenarnya aku juga lagi ada tugasnya gitu ya, dari biasa. Ya itu nanti kan kita punya kesibukan masing-masing ya. Ketika kita namanya nambah umur, nambah usia itu kan nanti makin banyak kesibukannya kan. Kenapa? Ya boleh. Hati-hati.
kita udah makin tua, itu kan umurnya paling muda siapa? Ini Anip. berapa umurnya paling muda? Saya paling muda lah, saya paling muda. Ya, 17. Wah, mantap. Aku berbeda. Nah nanti tuh di fase-fase kita tuh nanti tiap kita nambah usia pasti akan nambah beban sama amanah. Jadi nanti kita masih jadi anak kecil tuh gak ada beban, makanya dia bisa lari-lari, bisa ketawa-ketawa. Mereka bahkan nggak mikir tidur siang kan, benci kan, disuruh tidur tuh benci kan. Nah tapi ketika udah makin dewasa makin banyak pelajaran, makin banyak tugas, makin banyak pikiran, itu kan sampai kan pengennya kayak nyentuh kasur dikit langsung isi Pencinta kasur. I love Kasih sejati. Nah jadi bahkan ada orang-orang yang kerja itu dia udah nggak bisa tidur siang gitu. Terus nanti makin nambah fase lagi, punya pasangan, punya anak, nanti mikirin tentang istri, mikirin harga susu, kenapa ya? Pampers. Belum mikirin pendidikan, belum mikirin nanti ekonomi, belum mikirin pemerintah kan, kadang-kadang aneh-aneh aja. Ini apa ini? Jadi bukan lagi kena ngomongnya kayak kenal. Lecet gitu ya. Jadi wajar sih, kalau makin banyak tanggungan atau amanah ya berarti Allah percaya sama kita bahwa kita tuh mampu gitu. Nah walaupun sekarang juga masih ada tanggungan, tapi kita semua sama-sama inilah sabar sih. Oke lanjut. Berikutnya Wildan, kira-kira dari materi public speaking itu materi apa yang paling antum ingat? Ketika mempelajari kita berbicara di depan, yaitu dengan menyusun sebuah materi yang ada, ya misalnya kayak kita menyusun salah satu dalil yang kita kuasai lalu kita terapkan dalam materi yang akan dibahas, itu yang paling penting. Oke. Rian, auratnya jangan dibuka-buka. Bagus. Bocah ini ya. Sarungnya jangan dinaik-naikin ya. Nah, oke. Itu namanya seni apa itu? Itu bukan seni sih, itu metode apa itu? Aku kasih ini deh, bocoran kan ada namanya sharing pengalaman, ada problem solving, ada tips sukses. Kalian itu apa? Disebutnya apa, masih ingat nggak? Sebenarnya bisa masuk sih. Cuman kalau itu lebih, boleh ambilan. Oke. Oke. Rasa sudah boleh pulang deh. Oke, siap. Itu ngomong di rumah depan tuh. Nah benar, itu disebutnya tadabbur ayat atau hadis. Itu cara simpel kalau teman-teman tiba-tiba nih lagi main di mana, tiba-tiba teman-teman, wih ada santri kan ngobrol-ngobrol, santri ternyata, terus akhirnya kan kadang orang-orang kan, wah santri berarti dia pinter agama kan dicapnya gitu, walaupun sebenarnya kan kita kan santri karena kita masih belajar, kecuali kita ustaz itu baru udah. Ini santri, cuman di masyarakat itu santri dikenal pinter ilmu agama. Jadi kalau teman-teman nanti misalnya liburan atau nanti pas Ramadan terus tiba-tiba disuruh ngisi ke depan, teman-teman paling gampang itu salah satunya tadabbur ayat atau hadis. Caranya teman-teman apa caranya Wildan? Mempelajari sebuah ayat atau hadis. Pertama apa? Siapin apa dulu? Siapin tema yang akan dibahas. Oke. Terus kemudian kuasai dalil yang akan dibahas. Oke. Dan yang terakhir itu susun isi yang ada dan sesuaikan dengan waktu yang ditentukan. Oke, boleh. Jadi ya benar tadi misal misalkan tema, terus kita cari hadis atau ayat Al-Quran apa aja, itu kita kira-kira artinya apa, terus pembahasannya apa. Insya Allah itu aja cukup sih. Apalagi orang-orang di luar kan belum, bahkan untuk hafal aja belum tentu bisa gitu. Hafal ayatnya, arti ayatnya itu belum tentu tahu gitu. Oke, selanjutnya Rian. Iya. Ini materinya boleh dari Ana, boleh dari Sen, atau mungkin dari teman-teman sendiri ya, boleh ya. Misal teman-teman dapat materi public speaking dari temannya teman-teman. Nah, kira-kira materi yang paling aku ingat selama 3 bulan kita belajar bersama apa ya?
menyusun menata diri. Materi yang kemarin kamu menata diri Menata diri ya. itu seni keberapa itu? Pertama. ya Allah. Lempar mic. Pertama tuh seni menata hati, kedua Materi. Mau lompat lagi. Tadi apa yang pertama menata diri, terus habis itu Menata materi. nah tadi anu yang paling ingat apa tuh? Menata diri. Menata diri. Mau loncat ke sono. Oke, seni menata diri kira-kira seni menata diri itu kan banyak ya. Paling aku ingat bagian mana? Sertakan yang pertama. Yang mana? Sertakan doa. Terus Jadilah teladan. Oke, cukup. Jangan cuma nanti perojahan jadinya. Karena nanti jadi pematerinya nanti dia nih. Jangan deh, tahan. Nah, ya benar seni menata diri itu salah satunya adalah menjadi teladan. Jadi teman-teman, makanya kalau aku tadi misalnya ada kan tadi teman santri yang ku ingetin tadi ada nggak yang merasa aku ingetin tadi? Nah tadi adalah santri yang ku ingetin untuk jadi kenapa? Jadi juga aku ingetin kadang. Jadi kenapa kita harus jadi teladan itu penting banget ya, karena kita jangan sampai kemakan omongan sendiri lah. Kalau di dalam Al-Quran itu 5 takulu nama latak alun, jangan sampai kita berbuat apa yang kita mengucapkan apa yang tidak kita perbuat kan. Asok. Tanya siapa? Nyambung aja nih. Nah itu tadi jadi teladan. Dan misal negur teman-teman itu bukan berarti anak benci ya, tapi anak karena anak sayang dalam arti filah ya. Iya, ya karena Allah. karena saudara. Lila uhibukum filah. Nah jadi kalau ada anak tegur itu ya karena anak sayang, misalnya harus ganti baju, harus mandi, harus sikat gigi, harus pakai wangi-wangi. Bukan berarti sampai ke akhlak, bukan. Taika lagi sih. Gak ada apa-apa. Gak dapat juga. Sama si Ocha, anaknya Ocha nggak pikiran. Jadi tadi misal harus ganteng, rapi, bersih, wangi itu bukan berarti kita harus dapat manusia, tapi emang biar kita dimanapun mau ada orang atau nggak ada orang, biar kita nyaman, sehat, bersih, itu kan buat diri kita sendiri kan. Coba aku tanya deh, Rian, Ya. kalau misal ada temanmu yang dia tuh badannya kotor, kira-kira mau nggak ngobrol dekat-dekat? Enggak. Kenapa? Atau jangan-jangan enggak? Kenapa? Kenapa ya? Kenapa? Kan maunya yang bersih. Ya itu kebalikan katanya sih sebenarnya. Gitu doang. Bukan alasannya itu Mas. Kenapa kamu pintar? Karena saya nggak bodoh. Bukan gitu. Kayak gini banget ya kamu. Tahu asli. Udah ngantuk kayak. Maksudnya Bisnis mana itu? secara Terlalu lama. secara manusiawi kita mesti lebih seneng sama sesuatu yang bikin kita nyaman sih. Misal bersih, rapi, wangi itu kan orang tuh nyaman gitu. Jadi betah lah kalau ngobrol lama-lama, belajar lama-lama, interaksi lama-lama. Beda kecuali misal kotor, bau, baru ngomong. Misalnya anak nggak sikat gigi sebulan ya. Tiba aku asal di belakang tuh udah tahan nafas ya. Kayak kentang itu. Gak ada. Ini bukan personal ya, maksudnya ini kita jangan tunjuk-tunjukkan. Ini kita koreksi diri kita sendiri karena bisa jadi kita kemarin gitu atau mungkin besok bisa jadi kita yang kayak gitu. Jadi kita koreksi diri kita masing-masing ya. Jadi jangan nanti pas anak misalnya alhamdulillah langsung hari izin ke air, udah nggak balik-balik lagi. Kan bahaya itu. Tadi lu pikir balik berarti akhirnya enggak lah. Kalau pikir nggak balik aku takutnya curiga gitu. Apa orang ini gitu. Nah oke, kita lanjut kepada orang selanjutnya. Mas Kani, kira-kira materi public speaking yang paling antum ingat apa? Materi public speaking yang kemarin B,
Apa nih dong? Jadi yang paling berkesan itu dan bagian seni menata diri yang bagaimana kita itu harus menyiapkan ya intinya materi dan bagaimana kita itu kalau di depan itu biar gak terdetik gitu. Tadi apa tadi? Seni menata apa tadi? Diri. Salah satunya adalah tadi apa? Apa? Yang Biar gak terdetik tadi ngapain? ya pokoknya menyiapkan Menyiapkan diri. diri itu Biar gak terdetik. biar gak terdetik dan Gue tanya dulu deh. Ajalan, tahun terdetik nggak? kan maksudnya Enggak, aku tanya dulu tanya. Aku ngetes aja. Aku tahu artinya maksudnya. Aku ngetes aja yang luar pulau. kayak pernah tapi nggak tahu Itu makanan bebek. lanjut dok kalau tidak tahu apa apa Terdetik itu dia bergetar kayak deg-degan gitu. membangun lah ini Nah, oke. Nah kalau terdetik itu sebenarnya hasil daripada menata hati sih. Tapi itu contoh menata diri. Jadi setelah kita selesai menata hati, otomatis diri kita tuh bakal lebih siap lagi. Misalnya untuk mengatasi terdetik tadi, untuk mengatasi deg-degan atau demam panggung, itu kita meluruskan niat, menjaga niat kita, jangan sampai kita tuh maju ke depan karena seseorang gitu. Maksudnya niat karena seseorang boleh, cuman jangan sampai itu mendominasi niat kita, karena niat kita tuh hanya pertama kepada Allah kan. Tapi kalau kita punya niat sabar yang selama itu nggak keluar daripada niat utama nggak apa-apa. Misalnya hari ini dia belajar niatnya apa? Yang pertama ya karena Allah, pengen dapat pahala. Yang kedua belajar biar apa? Biar pintar. Kan niatnya masih sama kan. Pintar itu ya bagian daripada perintahnya Allah gitu. Kalau ayatnya gimana Rian? Ya ayyuhallazina Bukan. Kau kira bukan itu. Ini yang walladzina amanu minkum. walladzina utul ilma darajat. Ya itu. Itu benar. Kalau bisa lain sebenarnya dan penggalan katanya. Nah, Bima ta'maluna khabir. ya udah cukup. Nah, jadi orang-orang yang memiliki ilmu dimuliakan sama Allah. Berarti kan pintar itu masih bagian daripada niat kepada Allah kan. Bisa juga nanti belajar biar apa? Biar dapat kerjanya lebih bagus, biar membanggakan orang tua, biar ya tadi selama niatnya tadi masih bagus-bagus nggak apa-apa. Beda lagi kalau misal kenapa belajar? Pertama karena Allah, kedua biar aku dikenal orang paling pintar sedunia. Maksudnya yang jelek-jelek kan, aku juga nggak tahu sih yang jelek. Ya contohnya apa ya kalau yang jelek? Itu terlibat daripada orang lain. Nah, haus pujian, terus biar merasa oh gini, kenapa harus belajar? Karena aku pengen membodohi orang lain gitu. Itu kan ada kan, misal menjabat atau apa, pendidikan sengaja pendidikan di Indonesia tuh kadang sengaja dibatasi gitu. Jadi ada mata pelajaran yang dia nggak dipelajari di sekolah. Biar apa? Biar orang-orang nggak tahu sejarah ditutupin, pendidikan yang dibuat berputar-putar, orang-orang diproduksi biar jadi dia tuh karyawan gitu. Jadi pendidikan bukan dijadikan pemimpin tapi dijadikan karyawan. Gimana caranya mereka tuh jadi ibaratnya tuh tenaga buat menjalankan ekonomi. Rian, jangan mobil dulu ya. Nanti kalau aku mobil izin ke air dulu kalau udah nggak tahan. Kalau mobilnya udah membuat hijau, nanti izin dulu ya ke air. Oke. Selanjutnya, Azlan. Kira-kira selama 3 bulan ini apa materi yang paling antum ingat? nah sama kayak itu udah tadi ini apa kata materi apa tadi yang itu Ya itu bagian dari seni menata materi. Dalamnya apa tuh? yang disuruh kita nyobain satu hadis atau ayat. Disebutnya? Hah? Disebutnya apa? Nah, Tadi kan aku yang jawab. Sendiri. Aku sama. Kakek. Ah.
Tadi yang disebutin selain itu tanda apa? Tanda mulai dan Nah, ya. Nah, ya itu semoga bisa kepake lah. Jangan sampai santri waktu dikasih Al-Quran dia nggak tahu apa-apa, kan juga bahaya kan. Terus nanti ditanya, soalnya kan kita nggak tahu ya orang-orang di luar itu, karena tadi udah mikir santri itu pintar agama, jadi pas kita nggak tahu, misal ditanya ini artinya apa, nggak tahu, dan terus ngapain aja dulu Iya. Tadi baru 2 minggu di pondok. padahal kan tiap orang kan punya kapasitas yang berbeda, punya pemahaman yang berbeda. Bisa jadi Azlan ini misalnya Azlan ditanya matematik, kan tadi kan ditanya Al-Quran, juz 5 nggak tahu, ternyata Azlan khatamnya mungkinnya juz 30, atau enggak dia mungkinnya hadis Arba'in, hadis Sirah Nabawi gitu. Islan. Kan maksudnya keahlian orang kan beda-beda ya, jadi bukan berarti orang nggak bisa satu hal dia bodoh di hal lainnya, nggak mesti ya. Bisa jadi jadi keahliannya di bidang apa, otomotif atau apa, kan bisa jadi kan. Mundur dia. Misalnya boleh juga. atau enggak ini dari dokter kita. Jadi kalau ada temannya curhat tuh kepalanya apa dia ini, kenapa dia tuh pengertian psikolog. Jadi kan orang kan beda-beda ya, itu kan itu bisa mahal loh bedanya itu psikolog itu. Kan orang-orang sekarang yang stres kan. Nah, justru malah kan psikolog itu kan beli stres juga. Mau banget itu psikolog. Nah ya itu Genzi kan sekarang ada masalah dikit stres. Mau stres dikit healing, duitnya habis stres lagi. Jadi keliling. Buat lebih cepat keliling. Muter di situ aja kan. Oke, selanjutnya tiga pakai R ya? Tiga. Pakai F atau V? Fikar. 1, 2, 4 ya. Buat orang Sunda kadang susah gitu. tiga. Iya, bener gak sih? Kalau di Sunda gini kadang dipanggilnya tiga. Sebetulnya 3. Itu aku dari kan sponsor. Rofi gitu ya. 3 bulan aku sama ini lah 3 bulan kita bersama. Kira-kira materi apa yang paling kamu ingat tentang public speaking? Tadi menata hati. Kajian apanya? Urusannya. Ini paling bersih nih kayaknya hatinya. Hati? Ini kayak yakin. Bener banget sih meluruskannya. Oke. Ya ini orang teman-teman tuh ya mesti udah paham juga pentingnya. Bahkan di dalam kitab-kitab, mesti kan ketika pelajaran taklim kan ada ya, taklim. Nah, pelajaran ada, pelajaran hadis, pelajaran fikih, itu pertama tuh biasanya tuh hadisnya tuh tentang niat. Kalau di dalam hadis Arba'in ada yang udah hafal belum? Siapa? Bildan sama si Azlan. Nah, artinya apa? Dan sesuatu diawali dengan Segala perbuatan yang Yang hafal matanya siapa? Full matanya Lengkap di hadis. yang hafal angkat tangan deh boleh. hafal dia? Belum. Belum. Kalau udah hafal pasti nyaut. Belum berarti. Padahal itu penggalan ya. Masih hafal nggak? Bildan sama dengan kalau terjemahnya apa nih? Sama amal bidat dari sama di kuliah dari mana wah pemangkana itu atau di buhat itu ya ada ini. oh Itu panjang ternyata ya? Ya apa nanti? anak panjang. Awilam Awin hadis berapa itu? Sama. Awin 1. Fahmi lagi kau usah ya? Itu soalnya tadi apa biasanya tuh ulama memulai kitabnya itu dengan niat gitu. Soalnya untuk meluruskan niat penulis sama pembacanya. Nah itu anak juga kangen sih tentang hadis itu tuh. Kadang kita ini aku masih ingat gak ya? Coba aku baca deh. Innal a'malu binniyati wa innamal likulli imrin ma nawa. Man kana hijratuhu ila Allah wa rasulihi fa hijratuhu ila Allah wa rasulihi wa man kana hijratuhu li dunya yusibuha aw imra'atin minha fa hijratuhu ila ma
berikan contoh. Siapa yang meniatkan sesuatu amal karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya akan untuk Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa faman kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha. Dan barang siapa yang dia meniatkan amalnya itu dunia dan dunia dan untuk wanita yang akan dinikahinya, maka niatnya sebatas mendapatkan apa yang dia. Di sini dalam kan orang dunia itu kan orang-orang kan suka banget kan salah niat ya karena untuk dunia, karena wanita, karena harta, itu tuh dalam lah. Jadi kangen juga sama itu. Oke, bagus. Figure tadi ya tulisannya. Selanjutnya Zidane. Zidane itu artinya apa? Tahu nggak artinya? Nah, aku juga nggak tahu lupa ini. Nah, Zidane. Temanku banyak sih yang namanya Zidane. Ada 2 atau 3 ya. Itu yang aku kenal, yang nggak kenal lebih banyak lagi. Oke, Zidane. Kira-kira selama 3 bulan kita bersama belajar public speaking, materi apa yang paling antum ingat? Waduh, ini udah tadi semua nih, yang lain deh. Takut aku bukannya Wah, ini mah ngikut-ngikut aja. Aku tuh yang tuh menata hati doang gitu. boleh seni menata hati boleh, cuman harus beda dia dalamnya apa. Seni menata hatinya apa? Doakan siapa? Mendoakan siapa? Ayah dan ibu. Doakan siapa? Yang sertakan doa itu doanya untuk siapa? Untuk kedua orang tua Oke, untuk kedua orang tua. Udah cukup. dan guru. Oke, udah cukup. Sudah cita-cita itu. Udah cukup belum? Ada Aku dikasih bahasa Arabnya di sini. Ya sebenarnya bisa, cuman yang spesifik bukan itu sih. Anu Jidan ini berarti tipe orangnya ketika dia mau khutbah, Rabbi firli wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Gitu dulu nggak? Oh benar ternyata. Tapi bukan itu sih, maksudnya spesifiknya ketika kita public speaking kan kita tuh doanya itu menyertakan doa itu di situ maksudnya mendoakan diri kita supaya apa? Supaya niat kita ikhlas dan kita lancar di depan. Nah yang kedua kita mendoakan audiens. Mendoakan audiens kenapa? Biar audiensnya tuh paham apa yang kita sampaikan, bermanfaat buat mereka, terus mereka bisa mengamalkannya itu. Jadi boleh sih doakan orang tua boleh saat kita mau public speaking, cuman agak ini aja sih jarang-jarang lah. Cuman bisa misalnya gini. Oh, anak mau ceramah nih, semoga amal ini untuk kedua orang tua saya yang telah menyekolahkan. Boleh juga. Berarti bedanya tipenya yang mencintai orang tua gitu. Zidane tipenya yang mencintai orang tua. Ya walaupun semuanya mencintai juga, kan beda-beda kan. Oke, berarti mendoakan orang tua. Selanjutnya deh, Dendi. Dalam public speaking materi apa yang paling antum ingat? Ini boleh dari anak atau bisa ya? Pertama, Banyak ini kelihatannya kasih nomor nih. pertama ketika belajar bareng, yang ketika disuruh membawakan materi satu-satu tuh seru tuh, bisa belajar sambil bermain. Belajar sambil bermain. Taman kanak-kanak ya. Mau di bawah dong. Tangan ke atas. Jadi nggak bosan gitu ya, nggak ngantuk juga gitu. Yang kedua, seni menata hati yang menghadirkan cinta itu. Minta lagi kan? kita menemukan cinta itu. Oke, biasanya nomor tuh dia 3 ke atas. Maksudnya lebih baik dari 3. Itu positif. Oh, pelajaran kita ya. 1 Positif 2 itu. 1, 2, 3, 4. Kalau 2 doang biasanya Enggak pakai
nggak pakai nomor, pakainya dan aja. Misal aku dan kamu. Kalau misal banyak aku pertama, aku kedua, ketiga jadi keempat, nah biasanya kan nggak apa-apa. Berarti tadi pembelajaran yang menyenangkan lah, bisa dibilang gitu ya. Tadi membongkar materi itu bagian apa tuh? Ketika ditanya satu-satu disuruh harus apa ya, lupa Ya kayak gini contohnya berarti. Contohnya kayak gini. Ini kan apa ditanya gitu kan. Oke. coba jelaskan ini. Berarti suka ya, boleh deh langsung berdiri. Silakan Dedi. Ini ada waktu 5 menit. Oh iya, kemarin dia nggak sempat untuk selama semester ini. Jangan deh, nanti kalau Dedi gue kasih 5 menit habis deh waktunya. Minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi. Minggu depannya lagi terus. Terus mau beres apa di sini gitu. Nanti online apa online? Ini Beda ya. apa? Nanti ada yang ngejoki. Beda sih. Beda. Langsung dengan online. Oke, berarti itu tadi pertama belajar dari bermain. Yang kedua menghadirkan cinta ya. Berasa di bawah Dede. Ya, cinta. Ilmu yang baik itu kan perantaranya cinta. Jadi kalau kita cinta itu mau gimana pun kita bakal tetap suka gitu. Terus ya. Kalau cinta mati sama memiliki. Aduh. Jangan jauh-jauh Bang. Jadi kita dalam lingkup pembelajaran dulu, jangan yang di luar Iya, itu. pertama kan cinta itu enggak harus sama pasangan gitu. Sama teman gitu. Kan awal berawal dari teman dulu semua. Awal Dari teman. Oke. Mula benci jadi rindu adalah apa tadi? Novel tapi ini. Oh iya. Oke, selanjutnya deh Rehan. Kira-kira materi apa yang paling penting? Penyampaian sih, cara teknik kita penyampaian gimana. Sebetulnya sih materi buat anak pribadi itu nomor sekian ya. Jadi cara kita penyampaian gimana sih, pembawaan. Jadi menjadi mulai pengantar, perlima, dan serta materi itu ada nomor 2 atau nomor 3 ya. Jadi penyampaian kita itu pakai gaya apa, dalam arti itu yang dipelajari selama public speaking ini ya. Ada yang namanya kan dengan kata perantun sampai sehingga karena kan cara penyampaian kita dari mulai disesuaikan dengan audiens dan acara tersebut gitu kan. Ada mungkin formal ataupun non formal, itu sih yang sejauh ini memang kadang kalau anak pribadi ya, karena sering beberapa kali di MC kan kayak ada pertemuan di sini gitu kan. Nah yang pertama kali tanya ini pak maaf ini formal pak apa enggak ya gitu aja. Terlepas yang anda bawanya gimana itu udah bisa di scan aja di otak gitu seiring berjalannya acara itu gitu. Tapi yang pertama kali nyampe pertama kali yang tanya ini itu kayak Pauli waktu Pauli nggak bisa sini kan kata ada indisi sama itu. Yang pertama anak tanya itu selain siapa sambutannya acaranya apa ini sambutan ini formal apa gimana nyata itu ya udah itu sih yang pertama kali untuk ngasih tau kan awal public speaking kan itu kan cara penyampaian kita itu mau nyantai ataupun nggak nyantai terlepas itu mau itu 45 dan kesananya mah udah pasti siapin, cuman awal pertama kali itu cara penyampaian itu sih anak ambil cara gaya penyampaian kita sih mau seperti apa. Jadi itu orang kita bikin yang pernah antum sampein misalkan si A gitu ya, oh ikonik dari si A itu kayak gini, ikon dari si B ini kayak gini, ngerti gak? Karakter dia dalam hal menyampaikan apapun itu, mau itu hal yang nyantai ataupun yang formal sekalipun. Jadi itu punya karakter. Kalau misalnya ada pembawaannya, oh si Novel kayak gini, pembawaannya ini udah paham karakter antum kayak gitu, ikonik antum kayak gitu ketika menyampaikan. Lebih ke penyampaian cara menyampaikan kita sih, itu sih yang benar harus sesuaikan. Jadi bisa disesuaikan ketika formal bagaimana harus bagaimana, ketika kasual harus bagaimana. Jadi karena sejauh ini kan memang jangan kan ya orang yang masih formal aja teknik penyampaian ya masih kurang tepat kan. Ada yang nyantai, bocah-bocah semua yang bawain kayak mau khotib gitu misalkan atau apa gitu. Gak ada santai-santai, gak ada seru-seru gitu. Bisa bentur lagi enjoy gitu. Itu sih mudah-mudahan anda dapatin penyampaiannya. Penyampaian itu identik sama mengenai audiennya. Ya ikon dari si pembawanya itu loh, mau itu si MC maupun itu si pemateri gitu. Cara penyampaiannya itu yang benar-benar dapat sejauh ini ya. Itu
sekarang masih belajar sih, masih belajar soal cara menyampaikan itu. Kalau di maupun materi kan tergantung aja, ketika di acara itu ya yang mau dibutuhkan tuh materi kayak gimana dulu untuk membawain, itu bisa disesuaikan. Tapi penyampaian kan itu udah harga mati kan, udah harga mati. Kalau formal kan non formal dan itu aja, itu udah harga mati. Cara penyampaian kayak gimana? Kalau mukadimah otomatis kan pakai mukadimah kan itu aja nggak apa-apa kan, Arab Indonesia itu aja nggak apa-apa. Yang penting kalau materi ya disesuaikan dengan acara itu sendiri. Menurut sih gitu sih, yang benar-benar berkesan buat anak. Sebenarnya kita tuh masih ini juga sih, masih dikit lah apa yang kita sampaikan tentang public speaking. Kan di dalam public speaking untuk dakwah itu ada 4 tingkatan kan. Apa hadiah di kemarin paling ini kan? Pertama apa hadiah dalam seni apa? Pertama dalam public speaking untuk dakwah. Apa? Tingkatan ininya materi itu apa? Ingat nggak? Sebelum menata diri. Nah, kedua, ketiga, keempat, ada keempat aja yang belum masuk ini. Ya belum telat ya ini maksudnya. Maka baru Delivery, ya delivery itu artinya apa? Ada free-nya. Apa nih? Aku ngecek ya nggak tidur, takutnya tinggal Itu sebentar. bukan pesanan. Monitor anggota mau lapor ketua. Bisa salah, nggak salah sih sebenarnya. Iya. Tapi nggak tepat juga. Ya, bisa ketika membeli makanan, ini kan delivery itu umum. Ketika membeli makanan bisa diambil atau di delivery. Nah, delivery ini apa? Ada yang bisa bantu jawab nggak? Selain Rehan, Loh. ada yang bisa bantu jawab nggak? Delivery ini apa? Selain Rehan. Ketika kita pesan makanan, bisa kita ambil tapi bisa di deliverykan. ini di cancel gitu kan. Cancel lagi. Kata pesanan ini cancel. Bukan. Ada yang bisa bantu jawab nggak? Maksudnya dia telat. Hari ini kita jawab. Kan di Nah, lagi. Anak ini sibuk sih. tadi apa? Nah, menyampaikan. Delivery itu bisa menyampaikan, bisa delivery kita mengantar, menyampaikan itu sama kan? Intinya mah mengantar gitu. Jadi kalau menyampaikan tuh sesuatu dari A ke B gitu. Misal kalau pemateri berarti dari pemateri kepada audiens, itu namanya delivery. Nah, seni menata delivery ini banyak sebenarnya, cuma kita belum masuk karena materialnya juga belum benar-benar matang kan. Nanti ada lah, nanti ini aku spill dulu ya, spoiler sedikit lah. Seni menata di delivery itu ada nanti secara suara, ada yang rendah, ada yang tinggi kan suaranya, ada yang nah gitu. Tapi pinter-pinter lah, nanti ada latihannya, jam terbang lah ya. Terus ada juga nanti gestur tangan, nanti teman-teman kalau ada, tapi nggak gerak-gerak gini-gini. Panjang pendek. bukan gini ya gerakan tangannya. Ya. Sambil jalan lagi. Nah, nanti ada waktunya belajar gerakan gimana sih cara ketika kita nyampaikan Allah tuh besar, bukan misal jangan Allah kan nggak tahu kita zatnya ya. Misal nikmat Allah tuh besar banget, itu tangannya kalau teman-teman jadi tahu, aku tuh lagi praktekin tangannya tuh diangkat ke atas terus kayak ada bola yang besar gitu kan, bolanya itu. Terus ketika bukan angkat tangan satu tangan ya, 2 tangan dia angkat kayak besar banget. Nah, itu visual namanya. Visual itu kayak sesuatu yang bisa dilihat sama orang lain gitu. Bisa jadi teman-teman emang nggak melihat, cuman audiens teman-teman pasti kan lihat pemateri kan. Nah, misalnya ketika teman-teman ngomong,
itu tuh amalan yang kecil. Teman-teman sambil tangannya ke jentik gitu kan, kecil banget gitu. Nah, nanti ada pelajarannya lah, tapi karena teman-teman netra nanti bisa jadi diarahin pelan-pelan. Cuman semoga aja ada waktu lah yang ke situ gitu. Jadi ada ketika dipotong-potong atau misal jadi tangannya seolah-olah kayak potong sesuatu di tangan itu. Jadi ketika antum cerita makin orang tuh menghayati antum ada gerakan badannya gitu. Jadi jangan ya saya di sini kemarin bangun itu makan tidur udah nggak ada gerakan nggak ada apa-apa, orang-orang kan bosan kan dengerin kayak gitu. Nah beda kalau ada kasih gerakan kasih ada intonasinya tinggi rendahnya gitu. Terus di dalam delivery itu ada juga apa ya, banyak sih cuman aku lupa karena nggak bawa buku juga ya. Tadi contohnya dari suara, dari gerakan, dari gestur terus dari maju mundurnya lari, bahkan ada materi yang lari gitu. Jadi dia saking menghayati ceritanya itu lari-larinya gitu lah. Terus ada yang pakai peralatan, pakai apa gitu, peralatan maksudnya pakai proyektor lah, pakai gambar, pakai visual, pakai musik. Nah nanti pakai musik juga bisa. Jadi ada tambah sih musik-musik yang piano doang. Oh iya, instrumen. Nah, pada hari Rabu ngambil kasih nada-nada sedih, ada suara musiknya kan orang-orang langsung ini kan terharu gitu. Jadi itulah ada namanya tambahan-tambahan biar apa? Biar tadi materinya bagus. Bisa jadi gini, materinya bagus, cuman cara penyampaiannya jelek, otomatis kan orang-orang tuh udah ngantuk, udah tidur, udah ninggalin kajian, jadi nggak bisa tersampaikan itu. Apa yang ingin disampaikan pemateri itu nggak nyampe kepada audiens gitu. Nah itu contoh delivery. Contoh simpelnya gini lah, ada kopi, sama-sama kopi, beda kan kopi di Starbucks sama kopi yang sasetan. Ya. Walaupun bisa jadi nih sasetannya sama-sama dari Gayo lah, kopi murni sasetan dari petani, sama kopi yang udah ada mereknya, itu kan beda kan? Ya. Apalagi kalau dikasih gelas kaca yang udah retak ujungnya, sama dikasih gelas yang ada tulisan mereknya, ada brandnya, ada ini kan udah beda kan harganya. Beda. Padahal isinya sama kopi. Nah oke, yang terakhir untuk malam ini, takutnya anak muda nggak jadi lagi besok. Jadi apa yang paling berkesan teringat selama 3 bulan kita belajar bersama? Oke, boleh sekarang silakan. Silakan. Mau dibawain ya. Oke, Mengendalikan rasa takut ya. Menurut Anda cara paling apa? Supaya mengendalikan rasa takut. Mengajak audiens itu bercanda. Soalnya sampai saat ini juga masih ini nggak terkendali rasa takutnya. Oke. Itu proses. Ya itulah yang masih ingin dipelajari mengendalikan rasa takut. Oke, bagus banget teman-teman semua, terima kasih. Dan anak sebenarnya ngecek juga apakah takutnya selama 3 bulan jangan sampai kami anak sama Ustaz itu ketika menyampaikan nggak ada yang teringat kan bahaya juga. Jadi yang salah siapa? Bagian waktu. Iya. Nah, takutnya makanya ini jadi evaluasi juga, kira-kira apa sih yang teman-teman perlukan atau apa sih yang kira-kira misal kekurangannya, makanya kita ada evaluasi gitu kan. Kalau teman-teman nanti punya evaluasi buat anak sama Sen, sampaikan aja, bisa ke anak atau ke Usen gitu. Misal Nopal atau Ausen, kalau kalian kan Ausen semua kan. Iya, Ausen semua. Oh beda. Itu orang dicek-cek bukan maksud doang. Nah, Paham nggak? Paham. Ada 4 orang. misalnya anak misalnya Nopal ini kecepatan ngomongnya, Apa? atau Nopal Ya Pak, siapa? ngomongnya apa, oh materinya kebanyakan, oh kelamaan waktunya pengen tidur atau apa gitu. Bisa disampaikan ya teman-teman. Nanti kalau teman-teman ternyata penyampaiannya
ini materinya terlalu islami yang sekuler dikit lah. Nah itu juga bisa nanti anak debatin itu. Maksudnya pokoknya apa aja yang kira-kira mau antum sampaikan aja. Masalah antum kritik antum itu benar atau salah itu nggak masalah. Kita kan diskusi gitu, bertukar pandangan. Bisa jadi anak salah, antum yang salah juga. Enggak lah. Ya kan namanya manusia kan bisa jadi sama-sama salah ngotot, ternyata yang benar Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ada yang kan mesti ada yang benernya kan. Kalau enggak ada yang sama-sama salah tapi mending lah salahnya ini enggak terlalu parah. Yang salah banget ini. Nah, mungkin itu aja teman-teman. Ada pertanyaan nggak? Iya sih. Sebenarnya udah ini sih gue sampaikan sama dosen yang berarti baru kan sih ya. Nah, saya kan lagi gak ngisi ini. Karena mau ngucapin banyak makasih ya buat kalian. Ini jangan sedih-sedih dulu. Enggak, tapi kan nanti setelah ujian, terus ya udah ujian, lagi rapat udah selesai lagi kan ada materi kan. Termasuk program ini sendiri. Maksudnya Nano ucapin makasih selama 1 semester ini ya di sini di Roisnya Ana. Ya makasih udah backup soal itu. Kita gitu. Makasih udah backsoundnya terus lanjut terus. Diskusi dan diskusi kritis gitu kan dari mulai. Memang sih kalian bagian diskusi kritis sama public speaking kan dimulai setelah Al-Masarot selesai kan. Setelah akhir Al-Masarot selesai kan. Bisa bilang udah cukup kayak pertengahan September lah ya baru mulai ya. Nah itu pikir memang cukup telat ya karena memang kan yang kita butuhkan ya paling utama memang Al-Masarot kan karena memang kan subuh petang kan kita pakai terus kan. Sedangkan di semester 2 kemarin itu belum signifikan karena baru terapin program-program yang awal-awal gitu. Pasti program ini baru disebutkan di semester ini. Makanya aku ngucapin untuk makasih untuk kalian sama Husen bahkan public speaking ini kan kita mulai lebih awal daripada Afat kan. Afat itu baru ada setelah cerdas cermat baru ada. Bahkan sebelum cerdas cermat pun juga kan niatnya diprioritaskan untuk soal cerdas cermat itu sendiri kan. Ternyata memang nggak bisa karena cukup general amat cukup banyak gitu usaha cukup meluas dan bisa dijadikan soal cerdas cermat. Nah ternyata itu mungkin di akhir September baru mulai kalau di Afat public speaking sendiri justru malah kita lebih awal. Ya memang antusiasnya banyak sih teman-teman pribadi yang memang setelah Anda lihat ya itu berbagai pertimbangan dulu sih terus terang kan memang angkatan 8 ini dari speaking bagus nggak mungkin ada yang public speaking yang ada ya pasti mungkin lebih ke diskusi kritis doang karena berhubungan dengan angkatan 8 ini cukup butuh banget di semester ini khususnya digeber untuk public speaking makanya ada public speaking termasuk anak pribadi juga jadi ngucapin makasih ke kalian sih teman ya kalian dari mulai misi kelas diskusi speaking public speaking maupun KS sekalipun bahkan komentator Muhadharah benar-benar semampu kalian yang bisa bantu Anda gitu sih itu khususnya ya teman-teman satu ini karena kedepannya Anda bisa jamin 100% public speaking ini nggak akan mungkin ada lagi Ada. asli Anda bisa jamin nggak akan ada public speaking ini semester depan siapa yang mau ajar malam-malam begini Pak? Iya. Malam public speaking coba orang luar nggak mungkin standby malam buat satu materi doang pulang itu kan masih banyak isu kan di berapa saya yakin 100% bahkan kayak sekali buat jam 9 pagi Anda yakin gak akan ada lagi itu iya dari real kosong semester depan semester depan Anda udah yakin 100% makanya kenapa anak geber di sini tuh kayak gitu dan alhamdulillah teman-teman kayak dari mulai Muhadharah pasti ya terus kayak foto harian itu udah satu persatu udah berani udah berani 45 susunan apa materi-materi udah cukup bagus memang untuk proses tapi kedepannya nanti ketika semester selanjutnya karena jamin 100% gak akan ada lagi oke itu yang jadi PR ROIS selanjutnya nantinya jadi ibaratnya tuh anda tuh semester ini cuma jadi fondasi doang loh dibantu sama kalian berdua gitu aku dengan Muna dan di sana dengan ROIS di sana yang urusannya kayak gimana anak ibarat cuma fondasi doang sih kedepannya tuh ROIS selanjutnya mau dipertahankan apa enggak apa bisa begini ini kalau memang mau dipertahanin cari instruktur yang lain yang benar-benar ready gitu maksudnya kayak gitu makanya bisa bilang ya terus ada jaminan terus bahkan saya bilang sendiri ini gimana hari gini yang dari awal gini ya memang ada jelasin ada namanya Ivan murid langsung dari Pak Jamal ya Ustaz Jamal ya Ustaz Jamil nah itu gue sebenarnya bersedia bahkan udah dipahitin dari segi ongkosnya masih belum bisa seberapa dia udah bersedia emang kan anak mantek si ini sih si Ivan muridnya Pak Jamil langsung yang private gitu loh kelas private karena kontak langsung ke beliau kok di semester 2 dia tinggi kan masih ada apa kan semester 2 ini sedikit cerita ya teman-teman maaf waktunya
sedikit semester 2 itu hampir mayoritas Evan ada, Akwat ada, pengen bang kamu habis bahkan Roro yang sekarang jadi ustazah itu ngobrol depan kelas anak di depan kelas yang ada masih ada operasi global di depan kantor kayak gimana public speaking gini kok belum nah, terus anak bilang ke Roro sebenarnya sih Roro udah aku sampaikan ke Kang Zuhud si Gifar ini kan udah tahu juga kan Gifar si bagian kan pernah juga kan pengajar Aktakat juga kan udah masih di kelas iya itu dari si Kang Zuhud belum ada follow up lagi pada saat itu ya kan gimana udah follow up ke Kang Zuhud udah follow up ke Usen aku telepon anak Usen jadi pada pagi itu langsung telepon dapat nomor kontak dari Mas Eno langsung kontak dia bersedia hari nggak apa sebelumnya ngajakin dulu jadi OS ini terus dia bilang mau tolong dong ya Far menjadi public speaking gini oh iya siapa nama siap waktu kapan gitu sore ini ya di malam itu jadi penjadwalan berhubung masuk bulan Ramadan dan mau lebaran jadi di skip setelah lebaran nah skip setelah lebaran anak follow up Kang itu lebaran kabaran itu jadi satu semester itu nggak ada public speaking makanya belajar dari situ ketika alhamdulillah sebenarnya gini sebenarnya anak mau ngadain public speaking ini pun ataupun diskusi kritis terlepas kalian ada nggak ada tetap ngadain tapi kalau bantu kalian ternyata magang dapat telepon dari Pak Dani ada 2 orang santri magang dari CKC orang langsung mikir oh ya mereka otomatis bisa ngisi public speaking udah jadi bisa ada sinkronisasi di situ tuh baru ada diskusi kritis sama public speaking ada masukin kalian berdua kayak gitu yang kemudian berjalan kan dengan nunggu proses al-masrah selesai dulu kemudian berjalan situ kalau bantuin dari situ saya mikirnya karena logikanya kalau nanti kami nggak datang ya nggak magang ngisi tetap ada diskusi kritis sampai habis sama public speaking terlepas siapa yang ngisi itu urusan aneh mikir tapi ketika kalian datang udah ada masukin kalian sebagai pemateri jadi saya benar-benar makasih sih membantu lah sedikit banyaknya untuk teman-teman santri sini proses sangat pribadi karena memang kedepannya ngajarin sih terus terang ngajarin terus terang bahkan kayak yang kayak foto harian kan pada subuh 100% memang ngajarin semester depan ada lagi coba pegang ngomong dulu siapa yang mengawal tuh Tidak ada yang nggak ada yang mengawal belum tentu ada yang mengawal maksudnya kalau pernah ada yang mengawal belum tentu ada yang mengawal juga termasuk Rois itu sendiri oke Memang enggak ada. cuman kan masalah udah selesai Anda selesai itu di bulan Januari masa jabatan Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari 6 bulan Anda udah cukup banyak pertama kan tanya Amil dan sama Atar di 6 bulan pertama jadi ketua kamar semester keduanya nanti semester pertama dan semester keduanya dari Rois semester 2 itu pimpin 2 sekaligus Evan Afan semester ketiga lagi Rois lagi jadi 1 tahun setengah Anda jadi pimpin jadi kalau depannya lagi kayaknya udah nggak bisa sih iya udah nggak bisa pastinya kalaupun memang sebetulnya nggak tahu juga sih pasti nggak bisa lah misalnya juga nggak mau lah kasih kesempatan yang lain tapi memang Anda mesti lebih ke ibadah ya jadi itu kepada sehat jadi Roy setelahnya kan bisa kasih masukan sepengalaman Anda nih selama selama 2 semester ini harusnya kayak gimana program ini sesuai dengan santri kayak gimana yang Anda pilih nanti ketika Roy setelahnya Anda kayak gimana jangan pilih jangan ada program yang nggak jelas maksudnya gimana yang memperhatikan santri itu sendiri yang dicarikan itu maksimal dari program itu sendiri bukan dari lebih beda dari Roy sebelumnya biar lebih keren apa bukan dicari prinsipnya cuma itu biar program itu maksimal jalannya tanpa ada celah sedikit pun kalau biar kelihatan wah mah hebat bisa aja satu tahajud 1 malam sekian puluh rakaat bisa aja kelihatan lebih hebat cuma dia carinya tuh maksudnya tuh maksimal dari program itu sendiri dan alhamdulillah selama ada jadi Rois kecuali sakit ya itu maksimal program teman-teman bisa nyakitin sendiri kan maksimal program ya kan kecuali untuk kayak habis dari dakwah tripat capek mulai program itu kayak muhadharah dan liburin sholat tahajud tuh dia di minggunya tuh seminggu pagi ada liburin juga biar teman-teman tuh bisa maksimal istirahat kayak gitu kecuali uzur doang kalau ada uzur itu harus tetap jalan program apa itu nah itu semua program dari mulai tahajud duha azan murattal bahkan program sekalipun itu tergantung pada setelahnya berapa masalahnya Anda sih nggak ada ampun dalam arti kayak selagi kalian masih bisa bergerak bersama itu jalan program kalaupun ada uzur bilang karena Anda nggak mungkin maksa paling istirahat aja sih itu gimana harus setelahnya dari pertama peraturan jam hukuman segala macam itu harus setelahnya memang nggak ringan sebetulnya video ini walaupun lingkupnya cuma 12 ya seseorang ya 12 lah dia sendiri mimpi memang itu berat buat teman-teman tunanetra. Terima kasih banget kalau kalian khususnya teman-teman saya menjalani program itu sama pemateri yang salah satu teman-teman sama saya. Karena memang setelah ini
sorry tanggal 15 jadi hari Senin di tanggal 15 kan Sabtu untuk persiapan teman santri halal jadi satu orang ujian hari Senin. Nah Senin 2 minggu ujian itu kan materi sama halal bagi rapot libur udah selesai nggak ada lagi program-program. Ini daripada malam terakhir di Senin Selasa sampai Sabtu bahkan kayak kata bilang kan karena tergantung sama materinya terakhir kebetulan juga kan jadwal kita live muhadharah kan yang untuk di Sabtu minggu ini dan anak minta antum terakhir bagian ya memang terakhir gitu muhadharah terakhir di semester ini pas semuanya terakhir ya termasuk petugas yang terakhir termasuk kayak si tadi PJ terakhir di semester ini kayak gitu ya udah anak udah selesai masalah di situ nggak berasa bilang anak tuh udah ngalamin dua momen kepotong Ramadan sama nggak potong Ramadan dalam 1 tahun ini. Cepet banget. Iya nggak berasa kan benar 1 tahun anak mimpin untuk kayak Royce ini ya atau tau lah mau bilang gimana udah semester 2 begitu yang semester 3 teman-teman juga tahu gimana mimpin jadi ketika nanti anak turun dapat Royce yang baru nah pasti ada ketimpangan dalam arti kayak oh ternyata Royce yang sekarang kayak gini mimpinnya jadi ngerti gak sih ada compare ada perbandingan antara Ana sama Royce Ana setelahnya itu nanti bakal merasa bagi teman-teman yang berasal dari segala semua program hukuman dan peraturan dari jam-jam yang tertentu itu sih memang berarti gitu Ana ibaratnya udah naikin standar nanti standarnya masih bertahan di situ apa enggaknya itu gimana Royce setelahnya Tapi harus adaptasi lagi nanti. gitu sih Ana yakin Royce setelahnya jauh lebih mampu dari Ana dan lebih baik kalaupun nggak bisa lebih baik dari Ana minimal mirip kayak gitu aja sih biar Royce di sini nggak ada pressure karena jujur Royce sebelum mana, 2 Royce sebelum mana, bahkan 1 Royce sebelum mana itu belum ada yang sedekat Anda sama atasan padahal kamu Zuhud terutama nggak ada jadi nggak ada gap gitu jadi lebih enjoy bahkan buat keperluan santri sendiri termasuk HP itu langsung punten HP turun langsung kasih sedangkan tanya sih Rohadi ada lihat itu soal HP doang susah padahal tuh teman-teman buat ujian yang sekolah tanya aja Azlan deh nggak turun Untuk warna pakai apa itu? bayangin kali dia sekolah ujian jam 7 baru semua dikasih HP sedangkan kalau anak pribadi maghrib anak minta langsung kasih bahkan sore jam 5 udah dikasih langsung kasih ke teman-teman mereka udah bisa belajar tuh sama mereka ya megang HP mereka udah megang HP kasihan anak pribadi walaupun Royce masih jadi santri kan anak tahu apa yang mereka rasain jadi Royce setelahnya ya harus bisa benar-benar semaksimal mungkin sih selagi nggak sakit ya mentoknya gini sakit udah bisa baru minta teman buat backup selagi masih bisa walaupun badan lagi hangat lagi kurang enak badan tapi masih bisa jalan nih masih bisa berdiri langsung turun tangan mantau program atau teman-teman backup teman-teman selagi masih udah nggak bisa apa-apa nih di kasur ya kepala pusing segala macam baru tolong makanya kadang kalau anak sakit nih 3 orang yang handle aja ini berdua nih mereka Adi sama Dendi sama Atar jadi kalau lagi nggak sakit anak handle sendiri semuanya Atar sama Adan nomor taruh paling bantuannya sih Adi sama Dendi itu pun mereka paham capaiannya kayak gimana tiba-tiba ngangkat speaker waktu pas muhadharah beresin terminal memang cukup capek gimana operasionalnya itu pikirnya membaginya gimana apalagi nanti kos ya belajar setoran siada segala macam kirim keluar eksternal itu juga teman-teman santri program ya untuk teman-teman itu udah siap-siapnya setelah itu ada nggak pengen tugas lagi ya ambil satu part lah yang buat ngatur teman-teman santri bagian apapun itu minimal anak nggak mau bagian itu ada cuma mau jadi kasih nasihat aja gimana baiknya gimana harus beres maksimal di 6 bulan ini karena memang nanti kan potong Ramadan ya 1 bulan itu bisa dibilang bukan 6 bulan tapi cuma 5 bulan doang karena Ramadan ini full program ya program pondok yang atur sama satu dari minggu pertama sampai minggu ketiga gitu jadi Royce itu nggak andil di situ cuma bagian operasional angkat sound kalau ada foto nyiapin ini kalau ada tamu gitu doang jadi nggak ada jadi setelah itu baru mikirin programnya udah siap harus dipanggil buat tanggung jawab tanggung dapur dipanggil sama Kang Zul kan karena beliau tahu ada posisinya ya telepon ya nggak ada chat dulu assalamualaikum mereka gini nggak ada sampai ke atasan ya jauh tingkatan mana langsung telepon ketika beliau nggak angkat sama telepon
lain handphone. Makanya cukup dulu deh. Nanti kalau misal untuk misal pemilihan misalkan ini motivasi atau enggak untuk sebelum menuju pergantian ya, dan nanti ada settingnya sendiri deh. Soalnya aku ada jam juga di manual. Ini ada settingnya gitu sih. Nah, tapi kak aku kayaknya belum. Ya aku ada mau cari juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau ngasih perhatian gitu. Karena gak enaknya jadi seorang pengajar atau misal pemateri kalau nggak didengar itu nggak enak. Tapi kalau teman-teman kuliah dengarin semua. Jadi terima kasih karena udah hadir. Nah tapi nggak usah banyak-banyak karena kita masih ketemu lagi. Ah, betul. Masih ada berapa bulan? Nah tapi sebenarnya kematian kan nggak ada yang tahu juga ya. Iya. Aku agak takut juga sih sebenarnya kadang-kadang. Karena aku lagi ingat aja sih, memang untuk depan kita masih ketemu lagi ya. Cuma takut lupa nggak bilang makasih, tiba-tiba kalian udah keluar dari sini gitu, sedang menopang. Padahal ya kalian ngisi juga karena minta tolong, anak-anak ini gitu aja sih. Mau lagi ingat aja. Terima kasih sama-sama. Cukup ya kalian cukup dulu ya. Soalnya aku aku belakangan ini tidurnya juga seperti sih, jadi takutnya ini juga nggak bagus juga sebenarnya. Tidur di atas jam 10 itu sebenarnya nggak bagus sih. Cuma ya di situ waktu paling enak ngedit. Nah karena nggak ada azan, nggak ada ini. Oh, aja mengganggu ya. Aku potong sholat bukan azan yang ganggu deh. Bukan kayak pernah ungkapan ini kan takutnya menyerupai gonggongan anjing. Oh itu mah, itu mah ya. Itu apa? Ya aku bahlil ya. Menteri Agama yang bilang desibel masjid itu jangan terlalu besar mirip menyerupai gonggongan anjing. Terbiasa. Bener gak Selan? Dan Kalau menangis katakan itu banyak katanya tuh, yang kedua tuh. iya. Suara kidung ibu lebih bagus daripada suara azan kan? Itu beda orang itu. Alah itu dari belakang guys. Oke. Anak cukupkan sekian dulu. Besok kalau ada waktu lagi kita ngobrol-ngobrol lagi. Kita bisa jadi tadi itu kan masuknya ke leadership ya. Iya, dan itu bisa dibilang ya ini pertemuan terakhir sih untuk acara program malam kuliah Seninnya. Oke. Karena nggak akan ada lagi pertemuan gitu. Jadi Semuanya cuma 3 bulan. karena nggak ada apa-apa lagi. Makanya nanti bilang nanti deh bilang mau nanya si foto harian ini udah berjalan apa enggak ketika nanti ujian. Minggu pertama nggak laku kan, minggu keduanya materi. Nah itu foto harian tetap berjalan nggak, sedangkan teman-teman udah sibuk gitu. Karena sih berharap tuh off dulu aja sampai nanti pokoknya semester baru aktif lagi kalau mau. Karena mintanya kayak gitu, karena ya ngalamin sendiri ya nanti ya nyiapin setoran berapa jus itu 1 jus aja puyeng. Udah gitu ada foto harian, potong lah. Harus balance ya. Iya, Jadi jadi nggak menggerakkan satu. kalau teman yang terus seminggu hari ini Udah terakhir semester terakhir semuanya sekali ini sih di maksimal. Jadi sih bang. Nanti kalau ada ini kalau tentang kurikulum itu nanti coba ngomong dosen ya. Tapi bisa juga nanti kalau ada waktu kosong tiba-tiba mengumpul sekedar sharing aja nggak apa-apa juga ya. Berbagi motivasi atau apa kalau teman-teman ada yang ada masalah gitu. Mungkin kita cukupkan dulu malam ini. Belum 9:30 dengan hampir lah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali, alhamdulillah dan doa kepada Terima kasih teman-teman. Rian. ya. Nah, terima kasih. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabur. Kabur. Langsung kayak ada yang mau Boleh istirahat. Tidur ya Rian. Tidur langsung tidur. Jangan lupa kencing dulu. Ya, itu ada situ.